Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumi Yuningsi. Saya mahasiswa semester 3 dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Juanda Bogor. Di sini saya mau mereview mata kuliah Hukum Pidana pertemuan yang keempat yang diampu oleh Ibu Prof. Dr. Haji Heni Nuraini dan Bapak Dr. M. Rendi Ardayanti SHMH. Yaitu tentang KUHP, pembaharuan KUHP. Alasan-alasan diadakan pembaharuan KUHP yang pertama itu alasan politis, yaitu adalah negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau mereka memiliki KUHP yang sifatnya itu nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda. Dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah Belanda. Lalu selanjutnya alasan sosiologis, yaitu dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Misalnya, hukuman mati dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1896 dicabut dan tidak berlaku lagi, tetapi dalam WVSNI masih berlaku. Lalu selanjutnya dalam WVSNI tidak mengatur tentang perbuatan homoseksual, kumpul kebo, perbuatan cabul, dan lain-lain yang dilakukan oleh orang dewasa. Alasan praktisnya karena dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi yang asli dari WVSNI adalah bahasa Belanda, sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terdapat terjemahan yang beraneka ragam, yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu tidak menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Atas dasar itu, selayaknya Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu selanjutnya alasan adaptif, yaitu sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contohnya, asas-asas terorisme. Lalu asas-asas narkotika. Selanjutnya B, cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. 1. Kriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru, yaitu contohnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS atau 1965 tentang penodaan agama. Terhadap undang-undang ini ada kritik dari Prof. Omer Seno Aji yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 1965 Pasal 156 KUHP bukanlah delik agama, tetapi merupakan delik yang berhubungan agama atau penodaan agama. Alasannya karena kalau delik agama harus diatur secara rinci tentang agama, misalnya tentang penghinaan agama, kitab suci, nabi, ulama, dan lain-lain. Lalu nomor 2, dekriminalisasi, suatu proses pembaharuan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana. Contohnya, pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana. Lalu selanjutnya nomor 2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Menurut undang-undang ini, setiap penarikan cek kosong adalah tindak pidana. Akibat dari adanya undang-undang ini, tidak ada orang yang mau melakukan transaksi dengan menggunakan cek karena takut dikenakan sanksi pidana. Lalu selanjutnya nomor 3 yaitu rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Lalu selanjutnya, periodisasi pembaharuan KUHP. Secara kronologis, perubahan, penambahan, dan pembaharuan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau undang-undang diantaranya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964
1946 tentang peraturan hukum pidana, lalu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan, lalu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Lalu selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP, lalu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penerbitan perjudian, lalu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Lalu selanjutnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, juga UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.